Halo teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini. Saya senang saya kembali bisa membaca firman Tuhan pada hari ini. Saya kembali akan baca firman Tuhan Yesus Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai 29. Mari kita dengarkan. Ya Bapa Allah Yesus, Tuhan Yesus, sembah tepatkan kehadiran segala pasal hari belakang ini, kuasa mengkacauan pedang-pedang. Semoga aku yang jauh terluka Tuhan. Aku tepatkan segala ketakutan dan kekhawatiran. Aku minta tolong memampukan untuk mengampuni seluruh Tuhan ikhlas mereka seperti juga aku sama setiap hari Bapa minta diberi kekuatan kepada hari dan setiap hari supaya Bapa untuk suku karena ada penyayang Tuhan yang menopang menolong. Makasih kepada Bapa. Perikop pula ke-8 belalang. Firmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawai berkeras, supaya aku mengadakan tanda mujizat yang kubuat di antara mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku memperamaikan orang Mesir dan dalam mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa aku adalah Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapan? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang-belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput dan masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpandanganlah ia dan keluarnya ke laut. Untuk itu berkatalah para pegawai Firaun padanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belum Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa. Lalu Musa dan Harun dibawanya kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun pada mereka, pergilah beribadahlah pada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda, yang tua, dengan anak-anak laki-laki dan dengan perempuan, dengan kambing domba kami, dengan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan bagi Tuhan. Tapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu, bukan demikian. Kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki dan beribadah pada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki, lalu mereka diusir depan Firaun. Firman Tuhan pada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, menandakan belalang, dan belalang akan menyeriput tanah Mesir dan makan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah. Semuanya ditinggalkan oleh hujan es itu. Lalu Musa membawa tongkatnya ke atas tanah Mesir dan Tuhan melihatkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian semalam-malaman. Dan setelah hari pergi, angin timur membawa belalang, dan tanah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hingga ke seluruh daerah Mesir sangat banyak. Selain itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyak, itu pun tidak akan lebih dari demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang makan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon yang tinggalkan hujan es itu, sehingga tidak ada lagi yang hijau pada pohon dan tumbuh-tumbuhan di tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun dan berkata, aku telah berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu yang hadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu supaya bahaya maut ini dijauhkan daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusnya sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkan ke dalam laut tenggelam. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh Mesir, tapi Tuhan menasihati Firaun sehingga tidak membiarkan Israel pergi. Itulah kesembilan berita firman Tuhan pada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu.
Lalu Musa mengangkat tangannya ke langit. Tengah-tengah gerak kulit lalu seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tapi pada semua orang Israel ada terang dalam kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa dan berkata, pergilah beribadahlah pada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu tinggalkan, supaya anak-anakmu boleh turut beserta kami. Tapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakan Tuhan Allah kami, dan juga untuk kami turut beserta kami. Dan satu kaki pun tidak akan tinggal, sebab dari tanah itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhanku Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami sampai ke sana, tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan melihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapan yang akan melihat mukaku lagi. Makasih Bapa ya Tuhan, aku bisa selesai bersama-Mu. Baik melakukan masalah atau sulit berganti, aku percaya aku bisa menghadapi segala masalah ini. Tuhan bantu aku untuk ini, dan juga aku dengan Tuhan. Makasih ya Allah ya Bapa untuk segala berkat. Nah, Yesus Tuhan.